Lantas bagaimana nasib AG, anak yang masih di bawah umur yang terjerat dalam kasus penganiayaan David? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar dan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI Ai Mariati Solihah. Selamat sore Pak Fikar dan Bu Ai. Selamat sore. Baik. Baik. Saya ingin ke Pak Fikar terlebih dahulu. Pak Fikar, apakah menurut Anda penahanan AG dalam kasus penganiayaan David Ozora ini sudah tepat? Ya, tepat atau tidak tepatnya itu tergantung penyidik gitu. Ya, artinya kalau orang yang ditahan itu pasti ada yang ingin dicapai oleh instansi yang menahannya. Artinya paling tidak umpamanya ada komunikasi dalam pembuatan berita acara itu tidak terganggu umpamanya seperti itu. Nah, karena itu kemudian diputuskan untuk ditahan. Hanya saja karena AG ini masih tergolong anak-anak, ya, maka penahanannya itu terbatas, ya, paling banyak 14 hari, ya, 14 hari itu paling lama di tingkat penyidikan, ya, demikian juga nanti tingkat penuntutan di peradilan. Nah, karena itu pertimbangan penyidik untuk menahan, ya saya kira itu ada pertimbangan yang pertimbangan yuridis, ya, dalam pengertian bagaimana supaya perkara ini cepat bisa diproses dan bisa dibawa ke pengadilan. Saya kira begitu, Mbak. Iya, tentunya memang akan ada treatment yang berbeda ya Pak, karena AG ini masih di bawah umur. Bahkan juga polisi tidak bisa menggunakan kata tersangka ya. Seperti apa Pak sebenarnya proses pidana nantinya terhadap AG yang masih berusia 15 tahun ini? Iya, meskipun ada di wilayah peradilan umum, karena peradilan anak bukan peradilan khusus ya, setiap peradilan khusus itu ada hakim ad hoc-nya, tapi di peradilan anak itu sama dengan peradilan umum sebenarnya. Hanya saja penggunaan terminologi di dalam penegakan hukum itu memang agak berbeda, karena terdakwanya atau orang-orang yang terlibat dalam satu perkara itu masih anak-anak, maka terminologi itu yang untuk orang dewasa itu tidak digunakan, umpamanya saksi atau orang-orang yang terlibat dalam penegakan hukum itu disebut dengan anak-anak yang berhadapan dengan hukum, ya, artinya berhadapan kan tidak belum tentu terjadi konflik kalau berhadapan, ya, artinya dia dengan sukarela bisa memberikan keterangan dan sebagainya. Karena itu terhadap para saksi itu disebut dengan anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Lain halnya umpamanya ketika anak itu ditingkatkan statusnya menjadi pelaku atau tersangka, ya, maka karena tidak digunakan terminologi untuk orang dewasa, maka terminologi yang digunakan adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Artinya dia berhadapan dengan hukum, dia sangat mungkin juga dikualifikasi sebagai disangka sudah melakukan perbuatan yang dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum. Nah, karena itu disebut dengan anak yang berkonflik dalam hukum, gitu. Baik, artinya mudahnya kalau sudah disebut anak yang berkonflik dengan hukum ini bisa dikatakan sama dengan tersangka, Pak Fikar. Betul, sangat betul, ya, karena tadi yang saya katakan orang-orang atau anak-anak yang berhadapan dengan hukum itu statusnya pasti saksi, gitu, karena dia tidak ada konflik. Nah, karena dia diletakkan atau didudukan sebagai tersangka, artinya orang yang disangka sudah melakukan perbuatan tindak pidana, gitu, ya. Nah, karena itu kemudian dia disebut anak yang berkonflik dengan hukum, gitu. Baik. Nah, ini juga akan berpengaruh nanti pada persidangannya di pengadilan, ya. Ada dua jenis perkara yang dinyatakan terbuka tapi terbatas, ya, alias tertutup. Nah, jadi satu perkara yang anak-anak, ya, yang mengadili tersangkanya itu terdakwanya itu anak-anak. Yang kedua perkara perzinahan, ya, kesusilaan. Nah, itu juga tertutup, ya. Tertutup tapi terbatas. Maksud saya meskipun tertutup tetapi umpamanya jaksa, penasihat hukum, saksi-saksi dan stakeholder peradilan yang lain boleh hadir, tapi umum tidak boleh hadir. Nah, itu seperti itu. Baik. Begitu, Mbak. Baik, saya ingin ke Bu Ai. Bu Ai, lalu bagaimana KPAI nantinya akan mengawasi ya agar supaya hak AG juga sebagai anak yang berkonflik dengan hukum ini bisa terpenuhi? Ya, pertama kami memastikan semalam apakah ada pihak-pihak yang turut serta
Tentu dalam hal ini kewenangan penyidik, tetapi apakah ada dari Bapak ya Jakarta Selatan, kemudian Saksi Peksos Jakarta Selatan, kemudian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan juga saya lihat sudah hadir. Nah itu menunjukkan bahwa proses kekhususan ini sudah ditempuh. Jadi kami juga melihat langkah-langkah yang dilakukan kepolisian dengan menggunakan kewenangannya juga cukup berhati-hati ya, karena tentu kami awasi apakah juga prosesnya, sekali lagi proses dan mekanisme. Tentu kalau secara substansi itu sudah dalam kewenangannya ya, dan kami juga KPAI melihat gitu bagaimana sesungguhnya proses itu dijalankan. Untuk itu mungkin kami juga akan mengkonfirmasi nanti kepada Bapak bagaimana hasil penelitian sementara Litmasnya yang terkait bagaimana situasi anak berkonflik hukum ini secara komprehensif, karena itu tentu yang akan memberikan rekomendasi-rekomendasi penahanannya di bawah naungan Kemensos ya, seperti saat ini LPKS misalnya, kemudian juga bagaimana formulasi yang akan disampaikan oleh KPPA dalam hal pemenuhan hak anaknya, ini tentu menjadi dasar pertimbangan-pertimbangan KPAI, sehingga apa yang saat ini sudah menjadi kewenangan penyidik itu terus kami pastikan untuk tidak bertentangan dengan perlindungan anak ya. Dan di samping itu juga benar tadi yang disampaikan bahwa apakah ini nanti mempermudah atau justru memberikan ruang lingkup yang lebih melindungi pada anak dengan penahanan di LPKS ini gitu. Karena sekali lagi misalnya ketika tetap anak pada opsi-opsi dikembalikan pada keluarga misalnya, ini juga kan misalnya kehadiran pemeriksaan, dia harus berangkat ke sana kemari, itu juga menunjukkan ruang-ruang yang dikhawatirkan menjadi kerentanan tersendiri kepada anak. Nah, kalau hari ini kepolisian mengambil memberikan kewenangan ya, kewenangannya untuk memberikan penahanan, itu yang saat ini kami pastikan bahwa situasi yang dilakukan penahanannya ini juga sejalan dan senafas dengan aspek-aspek yang harus dilindungi pada seorang anak yang sedang berkonflik hukum. Dan sebelumnya AG melalui kuasa hukumnya sebenarnya juga sudah pernah ya meminta perlindungan ke KPAI. Perlindungan seperti apa sebenarnya Bu yang diminta dan bisa diberikan oleh KPAI? Ya, seperti di awal, karena waktu itu masih saksi ya untuk hadir ke KPAI, tentu koordinasi kami dengan LPSK. Karena bagaimanapun juga untuk saksi dan korban itu jelas secara spesifik lembaga perlindungannya ada di LPSK, dan sejalan dengan itu kami terus monitor bagaimana situasi AG dalam keluarga, kemudian pendidikan, dan bagaimana juga dalam hal-hal yang bersifat pemeriksaan atau prosedur hukum di kepolisian gitu ya. Untuk permohonannya tentu kami pihak AG menginginkan ada perlakuan yang spesifik gitu kan terkait saksi. Nah, ketika kami konfirmasi adakah hal-hal yang tidak menyenangkan ketika dalam proses pemeriksaan misalnya, karena ya situasinya anak belum memiliki pemahaman atau pemikiran gitu ya, yang itu membutuhkan pendamping, membutuhkan kuasa hukum juga selalu berada dengan mereka, dengan anak misalnya, ataupun juga komunikasi dengan keluarga, dan diakui ya sejalan dengan proses yang memberikan kenyamanan dan lain-lain. Tetapi memang dalam konteks pemberitaan media itu yang KPAI sampaikan bahwa ini menjadi kerja bersama ketika kami memberikan himbauan, koordinasi dengan Kominfo dan kepolisian untuk men-take down gitu ya, memberikan himbauan kepada masyarakat untuk mari sama-sama kita menutup identitas anak ini, terutama kemarin ya per 2 Maret kan sudah dinaikkan sebagai anak berkonflik. Ini yang lagi-lagi kami juga kepada kepolisian menyampaikan mengapa sampai terjadi tadi kan bukan hanya identitas itu nama dan lain-lain, tapi secara fisik seperti itu ya, itu ada di media yang kita lihat. Ini kami mohon ke depannya dan ini menjadi satu perhatian khusus dari kami untuk senantiasa terus melindungi, tidak sampai muncul di dalam pemberitaan. Tapi ini harus komprehensif, bukan hanya sebagai sebagai anak berkonflik hukum, termasuk juga korban. Mari sama-sama kita tidak menahan diri ya untuk tidak tereksposur seperti itu, karena itu bagian dari perlindungan terhadap anak. Baik, Pak Fikar,
ini kan Ya. tersangka Mario Dandi dikenakan pasal pemberatan penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu. Apakah untuk AG, anak yang berkonflik dengan hukum, ini nantinya bisa dikenakan KUHP atau pidana dengan ancaman hukuman yang sama dengan tersangka usia dewasa? Ya, khusus untuk anak itu kan yang dikenakan adalah pasal mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak, ya. Pasal 76 kalau nggak salah ya, kekerasan terhadap anak gitu, ya. Nah itu kebetulan kan korbannya juga nggak tahu korbannya itu sudah 17 atau berapa umurnya itu ya. Tetapi yang disangkakan kepada AG itu kalau nggak salah pasal 76 ya, kemudian pasal 351 ayat 3 kalau nggak salah ya, penganiayaan berat yang mengakibatkan luka berat juga. Nah itu juga didakwakan seperti itu. Nah keterlibatan orang lain selain pelaku pelaku utamanya itu adalah melalui pasal 55 atau pasal 56. 55 adalah orang yang atau mereka yang ikut serta melakukan tindak pidana bersama-sama pelaku utamanya gitu ya. Ikut serta itu artinya bisa berbuat bersama-sama pada waktu terjadinya tindak pidana, atau bahkan umpamanya ini kan kalau saya analogikan ya hampir mirip dengan kasusnya Ibu PC-nya Pak FS ya. Yang mengetahui tapi tidak melakukan apa-apa. Nah, saya kira ini juga yang dijadikan dasar oleh kepolisian untuk menetapkan AG itu sebagai tersangka anak yang berkonflik dengan hukum gitu ya. Karena ketika terjadi tindak pidana itu, saya di dalam info pemerintahan saya tidak melihat bahwa umpamanya dia melarang untuk pelaku utama itu melakukan tindakan seperti itu umpamanya. Itu tidak terlihat gitu. Nah, karena itu kemudian kepolisian menyimpulkan bahwa dia bisa masuk melalui pasal 55 itu atau pasal 56. Tapi kalau 56 sepertinya tidak, karena 56 itu pembantuan ya. Pembantuan artinya dia tidak menjadi dia pelaku juga tapi membantu. Gitu. Tapi ini lebih pada pesertanya, 55-nya kelihatannya seperti itu. Baik, kita tunggu kelanjutan dari kasus ini. Terima kasih Pak Fikar, Bu Ais sudah bergabung bersama kami di Ini Sore. Sehat selalu.